kemarin ada teman blogger ngechat, "Bang, salah satu penentu faktor dari ranking Google tuh IT ya, expert, authority, and trustworthy." Bener nggak? Lu dapat ide dari mana lagi, kampret? Ada yang ngomong. Ya gini nih. Jadi emang ini udah lama banget, dari 2018 sebenarnya itu udah diimplementasikan sama Google. Katanya, tapi gue nggak pernah percaya sama Google ya. Video gue materinya mungkin lebih banyak tentang teori untuk menambah pengetahuan lu supaya tidak mudah dikadalin orang karena penggunaan istilah bule. Dan lu beranggapan, oh ini pasti adalah faktor ranking, guys. Itulah makanya lu ketemu channel gue kan, supaya lu tidak dibodoh-bodohin orang. Kita mulai ya. Apa yang dimaksud dengan Google IT itu? IT itu adalah expert, authority, dan trustworthy. Kita mispersepsi tentang IT itu dulu ya, kita bahas seperti ini. Kesalahpahaman tentang Google IT. Yang pertama, IT itu bukan algoritma. Dia bukan algoritma. Pada saat 2018 di Google melakukan update besar-besaran, yang diupdate itu adalah Google Medic, algoritmanya. Dan disitulah terkait yang namanya IT, ya. Itu yang pertama. Dan tidak ada skor tentang IT, tidak ada nilai, tidak ada parameternya, tidak ada metriknya tentang IT. Jadi kalau ada yang jual tentang metrik tentang IT, kasih tanda tanya besar sama lu. Nomor 3, IT itu bukan faktor utama untuk nge-ranking dari sebuah blog, bukan. Faktor utama itu faktor-faktor yang ranking lain itu macam speed, ya kan, loading dan segala macam, on page, off page, itu adalah faktor. IT faktor, yes, untuk topik yang tertentu dia jadi faktor. Terus kita masuk yang keempat, IT bukan sesuatu yang pemilik situs perlu fokus pada IT, nggak perlu. Ngapain? Kalau misalnya topik lu itu bukan tentang kesehatan, bukan tentang news, tentang finance, atau apalagi tentang e-commerce, acukan aja, cuekin aja. Oke? Yang nomor 5, berfokus pada IT bukanlah pengganti dari audit SEO. Ya bukan, karena IT itu bukan algoritma. Jadi buat apa lo beranggapan bahwa kalau lo sudah IT nggak perlu lagi namanya audit SEO? Itu salah besar ya. IT bukan hal baru, IT merupakan konsep dasar setiap blog. Yes, dia mengadaptasi dari konsepnya sebuah buku sebenarnya. Blog itu kan, kalau mau dilihat, blog itu seperti buku online sebenarnya kan, tulisan-tulisan gitu. Dia mengadaptasi sistem yang ada di buku. Di buku itu kan lengkap, ada daftar isi. Kalau sekarang di blog itu adalah TOC, terus juga ada autor penulisnya, di belakang buku sampul itu ada penulisnya. Kalau sekarang di bawah tulisan ada, dan itu nanti bisa masuk ke authority kan. Terus T itu ada trustworthy. Kalau di buku itu di belakang ada isi di luar tanggung jawab percetakan, itu adalah bagian dari trustworthy dari sebuah penerbit, dari sebuah buku. Di blog pun juga ada term of service, term of privacy policy, terus ada disclaimer, kan? Itu adalah konsep yang dibawa ke dalam blog. Terus yang nomor berapa tadi kita sekarang? Nomor 7, update Google 1 Agustus 2018 tidak secara resmi menyebut Medic maupun IT. Yes, pahamin itu ya. Terus nomor 8, menambahkan biografi penulis bukan faktor rank sebuah blog. Untuk topik-topik yang seperti hobi, gosip, terus peternakan lele, semacam kayak begitu emang nggak perlu. Tapi untuk topik-topik tertentu seperti kesehatan, kecantikan, koran, news, finance, terutama finance, bagian keuangan yang menyangkut YMYL, your money, your life, ya itu penting banget. Dia harus tahu siapa yang nulis itu kan, karena ini menyangkut uang gue atau menyangkut kehidupan gue. Terus nomor 9, situs YML bukan satu-satunya situs web yang dipengaruhi oleh pembaharuan algoritma core, dan IT bukan satu-satunya masalah yang menyebabkan penurunan kinerja setelah update algoritma. Yes, that's true. Nggak perlu didebat ya. Namanya Google kalau lagi update,
Jadi gini, kalau Google ngupdate, dia mau ngupdate algoritma nih. Algoritmanya misalnya algoritma A. Yang algoritma yang lagi lu pakai itu adalah kopinya, backupnya. Sementara algoritma yang asli itu yang lagi dikerjakan. Paham? Jadi, gue lagi ngupdate Google nih, algoritmanya gue tahan dulu, gue simpen, terus yang gue masukin backupnya kan, yang gue onin, yang gue nyalain tuh backupan. Lu ngeranking di backupan, wah gue ranking satu segala macam. Begitu gue udah nyalain, gue selesai update, gue masukin algoritma gue yang baru, algoritma yang backup ini gue tarik dong, gue offin, yang gue onin yang baru. Lu pasti ranknya jatuh, yes, karena lu ngerank di yang backup, bukan yang di utama. Karena yang utama kan, yang utama, algoritma utamanya lagi diupdate. Begitu dia udah on, lu nggak akan nge-rank. Makanya suka orang kalau setiap Google update kok rank gue hancur-hancuran. Yes, pasti. Yes, pasti seperti itu, karena lu nge-rank mungkin yang di backup, bukan yang di utama. Makanya penting banget untuk sebuah blog mempunyai SEO yang langgeng, SEO on page-nya maupun SEO off page-nya, gunakan yang langgeng. Jadi mau ada badai algoritma segala macam pun, baik yang di algoritma utama maupun algoritma backupan, lo tetap ada di page 1. Oke? Seperti itu. Dan yang terakhir, itu bukan sesuatu yang dapat ditambal di situs Anda dan ente mengharapkan hasil segera. Menggunakan itu membutuhkan waktu, membutuhkan proses, terutama untuk di bagian authority. Itu sangat membutuhkan proses waktu yang lama. Kita mulai lanjutkan. Kita mulai pembahasan dari satu persatu ya, tentang expertise. Untuk ekspor itu, yang pertama, ekspor ini menyangkut lebih banyak masalah di artikel, kedalaman konten. Buat artikel yang pembahasannya dari A sampai Z alias artikel pilar, itu lu bisa dapat di video gue, udah gue bahas, jadi nggak perlu gue bahas lagi. Image juga sudah gue buatin videonya, berikan image terbaru dan sesuai dengan isi artikel, of course. Kecuali lu pemain AGC gitu, isinya apa, image-nya apa, nggak jelas. Dan video, ini yang sering gue perhatiin. Blogger-blogger kampret itu blognya tuh sangat jarang ada video ya. Padahal video itu ada video, apalagi terutama embed dari YouTube, itu adalah salah satu produk dari Google kan. Semakin banyak produk Google di dalam blog lo, Google lebih senang tuh. Dan dan video itu juga masuk rank ya. Untuk di Google Search itu dia bisa ngerank. Dan ini belum dimanfaatkan, makanya nanti suatu waktu kalau gue nggak terlalu sibuk, gue mau bikin materi tentang YouTube. Karena masih berhubungan juga dengan blog. Terus yang terakhir adalah infografis. Ini juga banyak banget blogger kampret gak pernah menggunakan yang namanya infografis. Gue juga bingung kenapa. Summit infografis yang berisi rangkuman dari artikel tersebut ini jarang banget yang nomor 4 dikerjakan. Kita lanjut pembahasan berikutnya. Export test gunakan skema FAQ, ini sudah gue buatin videonya, Frequency Asked Question, di dalam artikel untuk memberikan kesan Anda menguasai materi artikel tersebut, supaya lu bilang expert. Contoh paling nyata, lu lagi nonton video gue, di kolom komentar lu tanya, gue jawab. Itu memberikan seolah-olah gue tuh pinter gitu. Seolah-olah gue tuh expert gitu, lu nanya gue jawab, lu nanya gue jawab gitu kan. Ya itu namanya pencitraan ya, seperti itu. Abang pencitraan di blog ya sama. Kalau ada yang nanya-nanya di blog lo, lu jawab. Kalau misalnya nggak ada yang nanya, ya lu bikin orang yang nanya lah. Apa susahnya sih bikin Google Gmail gratis kan? Tanya sendiri, nggak masalah. Bikin aja sampai 100 pertanyaan, lu jawab sendiri 100 pertanyaan. Biar lu terkesannya expert. Jangan lupa pakai kacamata biar kelihatan orang pintar. Komplit. Berikutnya, istirahat dulu biar lu bisa fokus lagi. Tarik napas 5 menit, mata lu keluar dulu dari layar. Kalau blog dan YouTube gak membuat lu sukses, bla bla bla. Sudah? Yuk kita fokus lagi ya. Berikutnya,
Authority. Ini tadi yang di depan itu adalah E, export, sekarang bagian A-nya authority. Authority itu ada dua, terbagi. Yang pertama adalah untuk blog. Ini gua nggak usah bahas ini karena kalau untuk blog itu authority link dari site luar, gua nggak perlu jelaskan, sudah banyak video gua. Ini menyangkut backlink. Baik itu backlink site luar maupun internal link ataupun juga outbound link, itu nggak perlu dibahas lagi. Lu sudah hatam di sini ya. Yang kedua itu adalah penulis. Ini yang kita bahas aja. Ini lo lagi nulis artikel kan? Kalau gue pembaca, gue boleh dong nanya, ente siapa? Nulis artikel kayak gini. Gue perlu tahu dong. Supaya orang tidak ragu dengan tulisan lu tulis deh tuh di latar belakangnya. Latar belakang penulis lu siapa? Oke, misalnya gue adalah lulusan S1 atau gue lulusan S2 atau gue lulusan S3 ilmu komunikasi atau ilmu ekonomi atau ilmu politik. Tulis. Kalau nama lu Rohman sarjana politik, Rohman sarjana ekonomi gitu, Rohman PhD segala macam, tulis aja sebagai penulisnya itu. Jangan nulis yang aneh-aneh kayak gue gitu. Punya blog namanya Indra kayak gitu, penulisnya seller gitu. Nggak nyambung, kampret, nggak nyambung. Lu nggak usah malu, lu tulis. Lu siapa namanya yang jelas, tulis. Berikut gelar-gelar lu tulis. Keahlian lu apa? Misalnya karena lu sarjana kimia, gua adalah ahli kimia lulusan ini. Tulis. Pamer aja, nggak masalah. Ya gue sih kadang-kadang pengen juga gitu di blog gue gitu. Gue tulis gitu biografi gue gitu. Indra Kusuma PhD. Terus di bawahnya bandar kontrakan. Terus di bawahnya lagi call me 0819. Anjrit. Call me. Lu kayak open BO aja lu, yoi. Call me 08. Gue pengen gitu dia bawa penulis gue ada kayak gitunya gitu. Pengen ada tulisan keterangan seperti itu biar gue lebih kelihatan lebih expert, lebih profesional gitu kan. Iya, tapi kalau sampai call me 08 begitu lu kayak open BO gitu. Ya tapi itu bermata dua ya, ada resiko terutama kalau penulisnya perempuan, kasihan gitu kalau sampai harus menulis biodata yang selengkap kayak gitu. Tapi kan bukan budaya kita bang untuk pamer-pamer kayak gitu. Ya tapi ini budaya barat ya. Google kan memang punya orang barat kan. Mereka emang tidak malu untuk memamerkan siapa dia gitu. Kalau beda dengan kayak gue gitu, anonim gitu. Lu gak usah ketawa, lu juga pada anonim gitu, gambar foto aja lu menang. Tapi kan orang nggak tahu lu sarjana atau kampret gitu kan. Coba lihat blog lu, nggak ada keterangan ya gitu. Tapi sebagai seorang penulis, lu harus berani menunjukkan lu siapa. Tulis aja di biografi blog lu itu penulisnya, keterangan dan keahlian lu. Terus adalah sosial media. Nah di sosial media ini juga sebenarnya lu bisa mancing yang namanya authority. Kalau misalnya lu Twitternya sudah centang biru, Instagram lu centang biru, terus juga YouTube lu sudah terverifikasi, dan blog lu juga misalnya sudah pasang AdSense itu terutama penting banget. Itu adalah salah satu cara Google untuk mengautoriti lu penulisnya atau lu sebagai pemilik blognya. Kok begitu? Karena di situ di AdSense berisi nama asli lu, berisi apalagi sekarang berisi NPWP lu, berisi nomor telepon lu dan alamat lu. Itu buat yang pada pakai AdSense itu penting itu. Itu adalah salah satu authority. Jadi nama penulis di blog lu usahakan sama dengan nama yang ada di AdSense lu. Itu data ada di Google. Itu salah satu cara bagaimana ya Google bisa mengautoriti untuk mengetahui gua gitu. Ya AdSense lu, atau Twitter centang biru lu, atau Instagram centang biru lu, atau Facebook lu yang sudah terverifikasi.
Itu salah satu, dan itu susah. Ya susah karena kita bukan seleb. Tapi kalau lu punya, pakai ya. Pakai sosial media itu dipasang semua. Jangan dikosongin. Kebanyakan blogger kampret itu yang bagian sosial medianya ikonnya doang tapi isinya nggak ada. Gue sama lu, isi aja. Kita next ya. Masalah trustworthy kalau misalnya lu blogger biasa nggak usah terlalu diperhatikan. Ini lebih banyak untuk orang yang pada jualan dibandingin untuk kalau misalnya blogger biasa. Untuk mendapatkan yang namanya trustworthy, kalau misalnya lu blog, ada review, ada rate bintang. Lu bisa dapatkan itu dari TripAdvisor, bisa dari Trustpilot, bisa dari Facebook, dan terutama bisa dari Google My Business. Itu salah satulah manfaatnya. Makanya tidak heran para penjual yang paham tentang SEO dan paham tentang trustworthy, dia akan mati-matian nguber yang namanya rate bintang 5. Betul apa betul? Yes. Dan untuk rate bintang 5 itu nggak ada toolsnya. Dan itu harus manual orang, atau lo bikin clone untuk kasih bintang 5, dengan resiko punya lo di-ban sama Google karena lokasi ketahuan, emailnya ketahuan, IP-nya ketahuan. Ini agak berat nih. Tapi kalau misalnya lu e-commerce-nya udah laku, atau produk lu udah laku, segala macam lu laku, lu udah banyak orang yang terkoneksi sama lu, rate bintang lu bisa tinggi, lu dapat dengan cuma-cuma. Yang kedua adalah masalah di blog. Ini seperti kita semuanya. Itu adalah HTTPS. HTTPS itu blog paling penting. Makanya untuk blog-blog yang tidak pakai HTTPS biasanya itu blog-blog tanda kutip, right? Streamer, terus yang sure, terus yang Judika. Nah, itu semua tuh pakai HTTP. Tapi kalau lu semua ini blogger kampret, gue yakin udah pada HTTPS. Terus yang kedua, kalau misalnya bentuk lu tuh blog lu itu tentang jualan dan lu menerima pembayaran atau lu menerima atau apapun sejenis seperti itu, maka lu penting harus ada yang namanya term of payment, term of service-nya harus ada, harus jelas terpampang di blog lu. Privacy policy, disclaimer-nya juga harus jelas, lokasi lu harus jelas, nomor telepon lu harus jelas, review dan return polisinya, kebijakan pengembalian barang atau pengembalian uangnya bagaimana. Harus terpampang, harus terjelas itu. Lu bikinin page, lu bikin halaman, harus lu tulis semuanya itu. Kalau blog lu itu tentang jual beli online, kalau tidak ada seperti ini, maka trustnya itu sangat kecil, Google nggak akan percaya. Oke? Sebenarnya semua ini sudah terangkum, sudah lu lakukan semuanya. Udah nggak ada ya? Kita tutup. Sudah terangkum semuanya. Semuanya sudah. Sebenarnya udah lo lakukan itu semua dalam bentuk di sini. Ya, bold contact, sitemap, disclaimer, privacy policy. Kalau untuk blogger-blogger biasa nggak usah acukan aja soal it, karena lu udah melakukan bot ini. Lu bisa tentang profile penulis lu kan. Isi di sini masalah alamat, lokasi, nomor telepon, semua segala macam, tetek bengek, lu taruh di kontak, termasuk Google Business lu taruh di kontak di sini. Terus masalah disclaimer lu isi, masalah privacy policy lu isi, sosial media akan ada di sini. Isi semuanya ini. Dan itu semua udah terangkum dalam template blog lu. Jadi kalau masih ada wow, it penting, nggak perlu, lu sudah melakukan itu secara tidak sadar. Jadi nggak perlu lagi bicarain soal it. Lu fokus aja fokus aja di dalam artikel dan backlink, itu udah lebih dari cukup. Semoga video ini bermanfaat, membuka wawasan baru. Gue cukupin materi gue sampai di sini. Kita akan ketemu di materi-materi berikutnya. Gue Indra Kusuma. Peace and out.